Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sebelum kita mulai, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dulu, biar nggak ketinggalan materi-materi seru lainnya. Ngomong-ngomong, pagi ini kalian udah bantuin orang tua apa aja nih? Udah ada yang cuci piring? Atau nyapu? Atau mungkin jemur pakaian? Hebat! Nah, kadang-kadang kan kalau kita rajin bantu, suka dikasih uang jajan ya kan? Pas banget, hari ini kita bakal belajar soal uang. Tepatnya, gimana sih cara nulis nilai uang yang benar pakai angka dan huruf? Oke, udah siap semua? Yuk kita masuk ke bagian pertama. Jadi, sebelum kita jago nulis nilai uang, ada satu hal penting yang harus kita kuasai dulu. Apa itu? Ya, kita harus kenalan dulu sama uangnya. Gimana sih cara kita ngenalin uang kita dengan benar? Coba deh, lihat uang jajan kalian sekarang, kalau ada di dekat kalian. Pernah nggak sih merhatiin baik-baik? Ternyata ada cara khususnya loh, yang biasa disebut metode 3D. D yang pertama, dilihat. Kita lihat warnanya, gambarnya, detail-detail kecilnya. Terus, D yang kedua, diraba. Coba deh raba permukaannya. Ada bagian yang terasa kasar kan? Nah, itu dia. Dan yang terakhir, D yang ketiga, diterawang. Coba angkat uangnya ke arah cahaya. Nanti bakal kelihatan ada gambar tersembunyi. Nah, pertanyaannya sekarang, buat apa sih kita repot-repot melakukan dilihat, diraba, diterawang ini? Coba deh tebak. Kira-kira apa ya tujuannya? Aku kasih waktu mikir? Yap, betul banget. Tujuannya itu penting banget. Yaitu buat mastiin uang yang kita punya itu asli, bukan uang palsu. Oke, biar lebih jelas, yuk kita bedah bareng-bareng ciri-ciri uang asli itu kayak gimana. Di gambar ini, kalian bisa lihat ada banyak banget fitur keamanan di uang kertas kita. Mulai dari yang 100.000, 50.000, dan lainnya. Tapi kita nggak akan bahas semua. Kita fokus aja ke dua ciri yang paling gampang buat kita cek sendiri. Ciri yang pertama, ini keren banget, yaitu tinta berubah warna. Coba deh perhatiin uang pecahan Rp100.000. Rp50.000 atau Rp20.000. Lihat deh logo Bank Indonesianya. Nah, sekarang coba goyang-goyangin uangnya. Lihat dari sudut yang beda. Warnanya berubah kan? Keren ya? Ini salah satu tanda uang asli. Yang kedua, namanya benang pengaman. Pasti kalian udah sering lihat kan? Itu loh, garis yang kayak benang yang ditanam di kertas uangnya. Kelihatan jelas banget. Nah, ini juga salah satu cara paling gampang buat ngecek. Ini uang asli atau bukan. Oke, jadi sekarang kita udah tahu nih cara bedain uang asli sama yang palsu. Nah, kalau udah bisa ngenalin uangnya, sekarang saatnya kita masuk ke menu utama kita hari ini, yaitu cara menuliskan nilai uang. Ternyata ada dua cara loh, bisa pakai angka, bisa juga pakai huruf, dan dua-duanya penting banget buat kita pelajari. Yuk kita lihat langsung perbedaannya. Di satu sisi kita punya Rp1.000. Ini penulisan pakai angka. Di sisi lain kita punya Rp1.000. Ini penulisan pakai huruf. Kelihatannya beda, tapi artinya sama persis, sama-sama 1.000. Biar makin kebayang, gimana kalau kita lihat contohnya langsung dalam sebuah cerita? Tenang, ceritanya seru kok. Lewat cerita ini, kita jadi bisa lihat kapan kita pakai angka dan kapan kita pakai huruf. Nah, ini dia tokoh utama kita. Ke si kelinci. Lihat deh, Ke lagi panen bayam di kebunnya. Wah, seger-seger banget ya bayamnya. Katanya sih, sebagian bayam ini mau dia jual ke pasar. Coba dengerin ya ceritanya. 4 ikat lagi akan dijualnya di pasar dengan harga Rp1.000 per ikat. Dengan itu dia bisa membeli wortel seharga Rp2.000. Nah, kalian sadar nggak? Waktu nulis harga bayam ceritanya pakai angka Rp1.000. Tapi pas ngomongin harga wortel, pakainya huruf Rp2.000. Tuh kan, dua-duanya bisa dipakai dalam satu cerita, bahkan berdekatan. Sebentar. Sebelum kita lanjut lebih jauh, aku mau nanya sesuatu yang lebih penting nih. Hari ini kalian udah sholat belum? Udah ngaji? Jangan sampai keasyikan belajar, kewajiban kita sama Allah jadi lupa ya. Oke? Kalau udah, atau nanti setelah ini, kita lanjut lagi belajarnya. Siap? Oke, kita lanjut lagi. Tadi kan baru ribuan ya. Gimana kalau angkanya gede banget? Misalnya jutaan, atau miliaran, atau bahkan triliunan. Pusing nggak nulisnya? Tenang, ada triknya. Yuk kita pelajari bareng-bareng cara baca dan nulis angka-angka super besar ini. Nah, tabel ini ngebantu banget. Coba lihat, kalau angkanya 1, itu namanya satuan. Kalau 1.000, nolnya ada 3, itu ribuan. Tambah lagi nolnya jadi 6, 1 juta, nah itu udah masuk jutaan. Terus kalau nolnya 9, itu miliaran. Dan kalau nolnya sampai 12, itu triliunan. Banyak banget ya nolnya. Tapi dengan tabel ini, jadi gampang kan buat ngenalinnya?
Oke, materinya udah, contoh ceritanya juga udah. Berarti sekarang waktunya latihan. Biar makin nempel di kepala ilmunya, aku udah siapin beberapa soal nih. Kalian siap? Yuk kita tes seberapa jago kalian. Soal pertama, gampang dulu deh. Coba lihat angka ini, Rp5.000. Kalau ditulis pakai huruf, jadinya gimana ya? Coba sebutin yang kencang di rumah. Aku hitung mundur ya. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Rp5.000. Yeay! Siapa yang benar? Keren. Gampang kan soal pertama? Oke, lanjut soal kedua. Sekarang dibalik ya. Aku kasih tulisannya, kalian tebak angkanya. Tulisannya Rp14.300. Nah, angkanya gimana tuh? Hati-hati nulisnya, jangan lupa pakai Rp dan koma 00 di belakang. Gimana? Udah dapet? Jawabannya adalah Rp14.300.000. Mantap! Udah mulai lancar nih kayaknya bolak-balik dari angka ke huruf. Ini dia soal terakhir, sedikit lebih menantang. Angkanya adalah Rp83.750. Wah, lumayan panjang nih. Coba tulis pakai huruf. Pelan-pelan aja ngerangkainya, pasti bisa. Udah siap buat lihat jawabannya? Oke, kita cek bareng-bareng ya. Tulisan yang benar adalah Rp83.750. Wow, luar biasa. Coba, siapa yang benar semua dari tadi? Acungkan tangan. Kalian emang top. Kalian semua hebat banget. Sekarang, ilmunya jadi double. Gak cuma bisa ngebedain uang asli, tapi juga udah jago nulis nilainya, mau pakai angka atau pakai huruf. Ini ilmu yang bakal kepake terus loh. Nah, sebelum kita selesai, aku mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Selain di buku pelajaran atau buku cerita kayak si kelinci tadi, di mana lagi ya kita bisa nemuin tulisan nilai uang yang pakai huruf? Coba deh nanti iseng-iseng cek kwitansi atau struk belanja. Atau tanya ke ayah bunda kalian. Jawabannya bisa jadi ada di sekitar kita loh. Alhamdulillah selesai juga pembahasan kita hari ini. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Kalau kalian suka penjelasan kayak gini, jangan lupa ya klik tombol like, terus tulis komentar di bawah, dan yang paling penting, klik subscribe, biar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.